Mari dibuka Yeremia pasal 9 ayat 24. Yeremia pasal 9 ayat 24. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bermegah bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena kecakapan, kepintaran, kecantikan, bukan karena kepintaran, tapi bermegah karena mengenal Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini, kita hidup di bumi ini, bukan untuk menyenangkan diri kita. Tapi kita hidup di dunia ini adalah untuk menyukakan hati Tuhan. Dan salah satu kesukaan Tuhan adalah supaya kita mengenal Dia dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar bukan cuma mengenal hanya dari berkat-berkat, hanya dari kedudukan, promosi, dari keadaan yang nyaman. Mengenal Tuhan dengan benar itu juga di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, di dalam situasi yang orang berkata, apa saya punya harapan, apa ada jalan keluar, apa ada pertolongan. Justru banyak kali kita mengenal Tuhan dengan benar dalam situasi itu. Saudara, ujian yang paling berat bagi kita itu adalah beberapa ujian. Yang pertama adalah ujian kelimpahan. Ya. Yang kedua adalah ujian dalam penderitaan. Yang ketiga adalah ujian kesendirian. Yesus mengalami 3 ujian besar dalam hidupnya. Yang pertama, Yesus mengalami ujian yang namanya dia datang kepada milik kepunyaannya sendiri, tapi milik kepunyaannya menolak dia, ujian penolakan. Yesus mengalami ujian itu. Ujian yang kedua yang dihadapi Yesus adalah ujian ketika dia harga dirinya diinjak-injak. Kalau engkau anak Allah, dikatakan selamatkan dirimu. Kalau engkau anak Allah, bebaskan dirimu dan kami percaya. Harga dirinya ditunjuk. Tapi Yesus tidak bergeming, Yesus tidak datang untuk membangun harga dirinya, tapi dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Apa dia tidak bisa turun dari salib? Sangat amat bisa. Tapi Yesus tidak turun, dia tetap memilih tergantung di sana untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Ujian harga diri. Ujian yang ketiga adalah ujian kesendirian. Ketika dia ada di kayu salib, murid-muridnya meninggalkan dia, bapaknya memalingkan wajahnya kepada dia, dan dia sendiri menghadapinya. Ujian kesendirian itu nggak mudah, saudara. Ya. Dan saudara dan saya mengalami, kalau Yesus alami, kita juga akan alami 3 ujian ini. Ada kalanya juga kita mengalami yang namanya ujian kelimpahan. Kita mengalami ujian penderitaan. Dan saudara dan saya, ini hal-hal yang datang kepada saudara dan saya tiap waktu untuk menguji apakah kita mengenal Tuhan dengan benar. Ujian kelimpahan ada kalanya membuat kita bisa lupa dengan Tuhan. Betul Bapak Ibu. Tapi ujian penderitaan membuat saudara dan saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bersyukur kalau Bapak Ibu dan saya diberkati dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap tahu bahwa semua kelimpahan, semua kekayaan, promosi itu datang daripada Tuhan. Tapi kenyataan yang paling banyak adalah ketika orang mengalami kelimpahan, dia lupa bahwa itu datang dari Tuhan. Dia semakin menjauh daripada Tuhan. Tanpa dia sadar bahwa itu adalah sebuah ujian yang datang dalam hidupnya. Tuhan Yesus pernah berkata kepada seorang anak muda yang kaya begini, Tuhan, ikutlah aku, jual segala milikmu dan ikutlah aku. Menurut Bapak Ibu, apakah Tuhan kita berpikir skeptis seperti itu? Bahwa ingin supaya orang ini mengikuti Tuhan dan tidak bekerja lagi, dan kehilangan hartanya? No, itu cuma ujian. Dan Alkitab berkata anak muda ini merasa sedih karena banyak hartanya. Saya percaya bahwa ketika dia ikuti Tuhan, mungkin dia menjadi orang yang paling amat kaya raya. Alkitab berkata Abraham itu kaya raya, dan dia selalu percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa Ishak kaya raya, Yakub kaya raya, dan selalu bergantung kepada Tuhan. Tapi ada orang yang kaya secara harta, kekayaan, kedudukan, tapi mereka tidak memilih ikut Tuhan. Alasannya sederhana, mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus belajar mengenal Tuhan dengan benar. Dalam segala yang terjadi dalam seluruh kehidupan saudara dan saya, itu adalah kesempatan mengenal Tuhan dengan benar. Haleluya. Kata mengenal dipakai bahasa Ibrani itu yada.
Ya, yada itu artinya seperti hubungan suami dan istri. Ini pertama kali dipakai dalam Kejadian pasal 4 ketika Adam bersetubuh dengan Hawa. Kata bersetubuh dipakai kata yada. Jadi mengenal itu Bapak Ibu seperti keintiman. Ketika Bapak Ibu datang dalam doa, datang dalam pujian penyembahan, rindu dengan firman Tuhan, rindu dengan hadirat Tuhan, itu seperti Bapak Ibu membangun sebuah keintiman. Haleluya. Itu kata yadah dipakai. Tapi kata itu ketika dipakai dalam bahasa Yunani, itu bukan cuma mengenal, tapi itu menikmati. Saudara dan saya, bisakah kita menikmati situasi ketika harapan belum datang, ketika jalan belum terbuka, ketika sakit belum disembuhkan? Bisakah kita menikmati firman? Bisakah kita menikmati kehidupan doa penyembahan? Bisakah kita menikmati firman? Bisakah kita berkata, ya, firman ini ya dan amin, firman ini buat untuk saya. Tapi keadaan belum berubah. Tuhan mau saudara dan saya mengenal Tuhan dengan benar. Bukan cuma dari hal-hal yang menyenangkan, tapi juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal bukan cuma jawaban, tapi belum dijawab pun kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Mengapa mengenal Tuhan merupakan prioritas utama dalam kehidupan manusia? Saya katakan mengenal Tuhan menjadi prioritas utama. Prioritas kita bukan apa yang kita cari hari ini. Prioritas kita bukan apa yang menjadi kesukaan kita hari ini yang ditawarkan oleh dunia, bukan. Prioritas utama dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan saudara dan saya adalah mengenal Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, prioritas utama saya di muka bumi ini adalah mengenal Tuhan. Jangan salah Bapak Ibu ya, kalau kita lihat Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, Alkitab katakan Tuhan menolak, ya, karena mereka menolak pengenalan akan Allah, maka Tuhan menolak para imam, Tuhan menolak seluruh jemaat, karena mereka menolak mengenal Allah dengan benar. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, menolak pengenalan Allah, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Lihat dampak dominonya di situ Bapak Ibu ya. Bahwa ketika saudara dan saya mengenal Tuhan, maka itu akan turun kepada generasi kita yang akan datang. Tapi kalau kita menolak mengenal Tuhan, maka anak-anak kita pun, generasi yang akan datang pun akan ditolak oleh Tuhan. Alkitab berkata, mari belajar mengenal Allah dengan benar. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Makanya tadi saya katakan mengapa mengenal Allah merupakan prioritas utama dalam kehidupan manusia. Karena yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan akan membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Tulis Bapak Ibu, yang pertama, prioritas utama adalah pengenalan akan Tuhan. Membawa kita dalam kehidupan yang kekal, dalam hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat yang ketiga berkata, inilah hidup yang kekal itu. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Hidup yang kekal adalah mereka mengenal Engkau. Berapa banyak yang hidup dalam hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Amin. Maka mulai dari sekarang Bapak Ibu harus memprioritaskan yang menjadi hal yang utama dalam hidup kita, yaitu mengenal Allah dengan benar. Haleluya. Pengenalan akan Allah akan membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Wow, ketika saya temukan ayat ini, wow, ternyata ketika kita belajar mengenal Tuhan, dengar firman, kita mencatat, dengar firman, mungkin kita rekam, kita dengar kembali kebenaran firman di YouTube dan sebagainya, di Facebook, dan kembali, kita dengar kembali, ulang siarannya, ulang kembali, kita memahami kembali apa maksud Tuhan bagi kita. Maka Alkitab katakan kita sedang menata kehidupan kita, membawa hidup kita dalam hidup yang kekal. Dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Yang ngomong siapa? Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Ketika Yesus bicara dengan Bapanya,
dalam doa ini, doa yang Yesus sampaikan kepada Bapaknya, bahwa kita mengenal Dia dengan benar, dan itu adalah hidup yang kekal itu. Ketika kita mengenal Allah yang benar secara pribadi, yaitu Dia yang dinyatakan melalui pribadi Kristus, maka kita juga telah mendapat hidup yang kekal, hidup selama-lamanya, yaitu hidup yang dirancangkan oleh Tuhan sejak penciptaan, namun yang telah dirusakkan oleh Adam dan Hawa. Yesus datang untuk memulihkan itu kembali. Yesus mau supaya kita mengenal Dia dengan benar. Jadi ketika kita ada dalam pergumulan, dalam proses, dalam masalah, dalam keadaan yang sulit, jalan-jalan yang sempit, dalam gelombang kehidupan, dalam angin badai yang datang menerpa kita, belajar mengenal Tuhan dengan benar, belajar tanya kepada Tuhan apa maksudnya. Alkitab katakan bahwa ada kalanya masalah yang datang dalam hidup kita ada dua sumber. Sumbernya itu dari setan, tapi Tuhan kasih batasannya. Yang kedua, sumbernya dari manusia, diri saudara dan orang lain. Kalau sumbernya dari diri kita, maka Tuhan kasih jalurnya pertobatan. Kalau sembuh dari setan, contoh seperti Tuhan izinkan setan mencobai Ayub, tapi kasih batasannya. Jangan sentuh nyawanya. Amin. Tapi di tengah-tengah persoalan yang Ayub alami, Ayub lebih mengenal Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pulihkan keadaan Ayub, diberikan double portion, dikembalikan semuanya kepada Ayub. Tuhan itu nggak pernah ambil apapun daripada kita. Betul Bapak Ibu? Benar? Nggak pernah Tuhan ambil apapun daripada kita. Nggak pernah. Tapi semuanya hanya sebuah ujian yang datang dalam hidup saudara dan saya untuk kita mengerti bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, yang akan menolong kita. Bahkan itu ada ayat berkata, dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Berapa banyak yang cuma dengar dari apa kata orang? No kan? Tapi sekarang Anda mengalami pribadi, encounter with God, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya tahu bahwa ketika kita membangun pengenalan akan Tuhan, maka itu membawa kita ke dalam hidup yang kekal. Berarti jalur kerinduan kepada firman, rindu dalam hadirat Tuhan, rindu untuk saudara dan saya berdoa, rindu ketika Bapak Ibu adalah masalah, dan matamu tertuju kepada Tuhan, hatimu selalu merindukan Tuhan, maka Anda mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Ketika Bapak Ibu membangun itu terus-menerus, maka saya percaya kita akan menolong orang lain. Ada begitu banyak orang yang nggak tahu jalan, Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu bisa melewati jalan-jalan sempit, angin badai kehidupan, Bapak Ibu bisa melewati gelombang kehidupan, Bapak Ibu bisa melewati lembah-lembah baka, lembah-lembah yang tidak mengenakan, Bapak Ibu melewati kecurangan, tipu muslihat, orang nipu Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tetap lakukan dengan benar, kerja dengan benar, hati tetap benar, maka Tuhan pasti akan bela Bapak Ibu. Amin. Yang kedua adalah begini, pengenalan akan Allah akan membawa sukacita yang paling besar. Saya katakan bukan cuma sukacita besar, tapi sukacita yang paling besar pada kita. Bukan cuma pengenalan akan Allah membawa kita kepada hidup yang kekal, pengenalan akan Allah juga membawa sukacita yang paling besar pada kita. Coba kita lihat Yeremia 9 ayat 23 sampai ayat 24. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Alkitab larang, saudara. Kata jangan itu artinya dilarang. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Wow. Alkitab katakan jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi Tuhan mau siapa yang mau bermegah? Bermegah karena saudara dan saya mengenal Allah. Itu adalah sukacita paling besar. Haleluya.
Itu adalah sukacita paling besar yang harus dimiliki oleh saudara dan saya. Manusia mencari sejahtera dan kepuasan itu di dalam hidupnya. Betul ya? Dengan kita memiliki banyak hal yang ditawarkan oleh dunia, kita pikir itu adalah kesejahteraan. No. Itu bukan kesejahteraan kita. Itu fasilitas untuk mendukung kita hidup di muka bumi ini. Ketika Bapak Ibu diberkati secara finansial, ketika Bapak Ibu punya kedudukan prestasi, ketika Bapak Ibu punya semuanya yang bisa diberikan oleh dunia, maka saya katakan itu fasilitas. Itu bukan tujuan. Itu fasilitas untuk mendukung kita hidup di dunia ini. Contoh, kita punya mobil, saudara. Ketika Bapak Ibu dan saya susah, mobil itu tidak bisa menasihati kita, setuju? Kita boleh punya uang banyak, tapi ketika kita adalah masalah, uang kita pun tidak bisa menasihati kita, benar? Benar? Kita bisa beli darah, tapi kita nggak bisa beli kehidupan. Kita bisa beli obat, tapi kita nggak bisa beli kesehatan. Kita bisa beli tempat tidur yang empuk, tapi kita nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Artinya uang ada batasannya. Tapi kalau kita punya Yesus, mengenal Dia dengan benar, maka kita punya sukacita besar yang tidak dapat disediakan oleh apa yang bisa ditawarkan oleh dunia. Manusia mencari sejahtera dan kepuasan di dalam hidupnya. Betul? Namun, Alkitab berkata tadi, sesungguhnya semuanya itu didapatkan ketika kita mengenal Dia secara pribadi. Sejahteranya kita, sukacita besarnya kita, ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi. Karena Dia Sang Pencipta kita, yang memberikan yang terbaik bagi kita. Betul? Benar, Bapak Ibu? Yang paling sesuai dengan rancangannya Tuhan sejak awal. Alkitab berkata dalam kitab Yeremia bahwa masa depan kita sungguh ada harapan tidak akan pernah hilang. Tuhan tidak pernah merancangkan kepada kita kecelakaan, tapi Tuhan merancangkan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Jadi rancang bangun kita masing-masing telah ditentukan oleh Tuhan. Menurut Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 19, bahwa semua yang akan kita alami, semua kita jalani, ketika kita lakukan sesuai dengan rancangan mengenal Tuhan dengan benar, semuanya sudah tertulis dalam kitab-kitabnya Tuhan. Hari ini mari kita hidup dalam damai, sejahtera, dan sukacita karena mengenal Allah dengan benar. Itu akan membawa sukacita yang paling besar kepada saudara dan saya. Ketika Bapak Ibu hari ini misalnya Anda dan saya dipromosi, punya kedudukan, punya jabatan, jangan bermegah karena itu, tapi megahkan Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu diberikan kepintaran, Bapak Ibu sering juara 1, Bapak Ibu sering nomor 1 dari orang lain, pikiran Bapak Ibu berhikmat dan sebagainya, jangan bermegah karena itu. Bermegahlah, karena semuanya itu datang dari Tuhan. Megahkan Tuhan, karena Tuhan memberikan semuanya itu. Amsal pasal 1, ayat 7 katakan begini, ketika kita mengenal Tuhan, itu adalah hikmat. Betul? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Wah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bahwa semua orang yang berhikmat, berpengetahuan dimulai dari takut akan Tuhan. Dari mengenal Allah dengan itu sukacita paling besar. Dan ketika saudara dan saya diberkati secara finansial, menjadi hebat dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, pekerjaan kita diberkati, bisnis kita diberkati, jangan bermegah karena itu. Bermegahlah karena kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola itu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi bermegahlah karena kita mengenal Tuhan. Ketika Bapak Ibu lakukan itu tanda bahwa kita mengenal Tuhan dengan benar. Dan itu akan membawa sukacita paling besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu akan membawa sukacita paling besar dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita mengerti bahwa semua yang dipercayakan kepada kita hanya jadi pengelola saja. Yang ketiga adalah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu akan membawa saudara dan saya, bukan cuma membawa sukacita yang besar bagi kita, tapi yang ketiga adalah membawa sukacita besar bagi Allah.
Hosea pasal 6 ayat 6 tadi, bahwa pengenalan akan Tuhan membawa sukacita besar bagi saudara. Yang ketiga adalah pengenalan akan Allah membawa sukacita besar bagi Tuhan. Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakar. Tuhan itu lebih menyukai kita mengenal Dia daripada korban, daripada persembahan yang kita berikan. Ketika Bapak Ibu bisa mengerti, mengenal Dia di tengah-tengah segala situasi, dalam keadaan apapun, dalam situasi di mana Bapak Ibu belum lihat jawaban, belum lihat kesembuhan, belum lihat terobosan, belum lihat jalan keluar, tapi Bapak Ibu, saudara dan saya percaya bahwa ini adalah waktunya untuk saya mengenal Allah dengan benar, bahwa Tuhan tidak pernah curang dengan saya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, Tuhan tidak pernah curang. Dia selalu bertindak dengan cara yang benar. Dia tidak pernah terlambat. Amin. Kita yang selalu terlambat. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat, tidak juga terlalu cepat. Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Dan ingat baik-baik, Tuhan menyukai pengenalan akan Allah. Sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakar. Ada orang yang tidak ke gereja tapi nitip persembahan. Bagi saya, bukan itu. Tuhan lebih mau, saudara. Tuhan lebih cari pribadi kita lebih daripada korban sembelihan dan korban bakaran. Tuhan mau kita mengenal Dia dengan benar. Tuhan mau supaya saudara dan saya mengenal Allah dengan benar. Tuhan mau kita datang dan mengikuti, menyembah. Tuhan mau kita menyembah Dia. Tuhan mau kita datang, mendengar firman dan melakukan firman-Nya. Dan bukan kita kirim persembahan. Bukan kita nggak datang ibadat, tapi kirim. Bukan itu. Ya, ada orang yang seperti itu yang pernah konseling dengan saya. Pastor, saya nggak ke gereja, tapi saya kirim persembahan. Saya bilang, tidak. Tuhan nggak menyukai. Tuhan tidak cari korban sembelihan. Tuhan tidak cari korban bakaran. Tuhan cari orangnya. So, kalau Tuhan dapat orangnya, korban persembahan pun akan Dia bawa. Kalau Tuhan dapat orangnya, maka korban sembelihan pun akan diterima. Amin. Tapi mengenal Allah dengan benar, itu memerlukan korban, waktu yang harus Bapak Ibu dan saya berikan kepada Dia. Memberikan pengertian untuk Bapak Ibu dan saya bisa mengerti tentang apa yang maksud Tuhan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi yang tadinya kita katakan, apa ini mungkin, apa ini bisa. Tapi orang mengenal Tuhan pasti akan punya jalan. Tuhan akan berikan jalan kepada mereka. Hidup sejati yang kita alami dengan mengenal Tuhan, secara pribadi juga membawa kesukaan bagi Tuhan. Karena apa yang Ia rancangkan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Betul? Hidup yang sejati yang kita alami, itu adalah dengan mengenal Dia secara pribadi. Ketika Bapak Ibu mengenal Dia secara pribadi, kebenaran firman Tuhan datang bicara secara pribadi kepada kita, maka kita ada dalam rancangan Tuhan. Kita ada dalam sebuah kenyataan bahwa kita tidak bisa lepas daripada Dia. Dia yang mengontrol seluruh hidup saudara dan saya. Dan Tuhan memberi manusia kehendak bebas untuk memilih apa yang terbaik menurutnya. Hari ini Bapak Ibu dan saya bisa memilih apakah saya mau mengenal Dia dengan benar, ataukah tidak, ataukah saya main-main. Maka itu tergantung, itu pilihan kita. Dan ketika seseorang memilih mengenal Allah, hal itu sungguh menyukakan hatinya. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita punya free will. Dan Bapak Ibu disuruh memilih. Milih yang terbaik. Dan hal yang terbaik yang Tuhan sodorkan kepada kita, menurut Hosea pasal 6 ayat 6 tadi, adalah Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Allah, lebih daripada korban sembelihan dan korban-korban bakaran. Dan itu menyukakan hatinya. Mari kita pilih ini. Mari kita lakukan ini. Mari kita hidupi ini dalam hidup kita. Bahwa ketika kita datang mengenal Dia dalam segala situasi, mengerti firman-Nya, mendengarkan firman-Nya, dan melakukan firman-Nya, itu tanda bahwa kita mengenal Dia dengan benar. Ketika kita punya waktu-waktu untuk datang berdoa, dalam keadaan kita sudah diberkati, dalam keadaan masih adalah masalah, persoalan, jalan belum terbuka, tapi kita datang selalu mencari Tuhan dalam doa, dalam firman, maka itu tanda bahwa saudara mengenal Dia dengan benar. Ketika Bapak Ibu melihat bahwa situasinya sepertinya tidak mendukung saudara, tapi Anda selalu berkata,
bahwa Tuhan mendukung saya, Anda mengenal dia dengan benar. Contoh orang mengenal Tuhan dengan benar adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Diperhadapkan untuk menyembah patungnya Nebukadnezar, mereka berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak menyembah. Kenapa? Mereka sangat mengenal Allah dengan benar. Tidak mungkin Tuhan yang benar itu tidak menolong mereka. Tidak mungkin Tuhan yang mereka sembah itu tidak menolong mereka. Bapak Ibu juga akan mengalami hal yang sama. Ketika Bapak Ibu belajar mengenal Allah dengan benar, maka Anda mendapatkan segalanya yang terbaik. Yang Anda inginkan, karena itu akan menjadi sukacita besar bagi saudara dan juga sukacita besar bagi Tuhan. Amin. Mari pagi hari ini kita belajar untuk mengenal dia dengan benar. Mengenal dalam kelimpahan, mengenal di dalam saudara dan saya mengalami kekurangan, dalam pergumulan saudara dan saya, dalam jalan-jalan yang Bapak Ibu saudara dan saya sedang berjalan dalam jalan kemenangan, atau dalam jalan-jalan pergumulan, belajar mengenal dia dengan benar. Karena itu akan membawa kepada hidup yang kekal, membawa sukacita besar bagi kita, membawa sukacita besar bagi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Yang diberkati pagi hari ini tulis di kolom komentar. Saya sungguh diberkati Tuhan pagi hari ini.